Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Kehendak Allah, Zaid bin Haritsah tadinya adalah budak dari seorang perempuan, dan ia telah menjadi manusia yang paling aku cintai, Muhammad Rasulullah. Sudah binti T.S. Salabah pergi untuk mengunjungi kaumnya yaitu Bani Amanin, dan ia ditemani seorang anaknya yang bernama Zaid bin Haritsah al-Ka'abi. Baru saja ia sampai di sana, maka pasukan berkuda Bani Kain telah menyerang sukunya dan mengambil semua harta. Mereka juga menggiring unta-unta dan menyandera beberapa tawanan. Salah seorang yang mereka tawan adalah anaknya yang bernama Zaid bin Haritsah. Zaid saat itu adalah seorang anak kecil yang baru berusia sekitar 8 tahun. Mereka lalu membawa Zaid ke pasar Uqats dan menawarkan dirinya untuk dibeli. Lalu ada seorang kaya dari pemuka Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Huwailid membelinya dengan harga 400 dirham. Selain dia, ada juga beberapa budak lain yang ia beli, kemudian ia bawa ke Mekah. Begitu bibinya Hadijah binti Huwailid mengetahui kedatangan Hakim, bibinya mengunjungi Hakim untuk memberikan selamat dan sambutan kepadanya. Hakim berkata kepada bibinya, "Wahai bibi, aku telah beli beberapa budak dari pasar Uqats. Pilihlah yang mana saja engkau sukai. Aku akan menghadiahkannya untukmu." Lalu Sayyidah Hadijah memandangi wajah para budak tadi, dan akhirnya ia memilih Zaid bin Haritsah, karena Hadijah melihat bahwa Zaid memiliki tanda-tanda kecerdasan. Ia pun membawa Zaid pulang. Tidak lama kemudian Hadijah binti Huwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Maka Hadijah ingin memberikan hadiah kepada suaminya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada budaknya yang mulia bernama Zaid bin Al-Haritsah. Maka dihadiahkanlah Zaid kepada suaminya. Selagi budak yang beruntung ini tinggal di bawah pengawasan Muhammad bin Abdullah, bernasib baik dengan persahabatannya yang mulia, dan menikmati keindahan akhlak beliau. Hal sebaliknya terjadi pada ibunya yang shock karena kehilangan mengalir. Ia tidak pernah berhenti bersedih dan ia tidak pernah merasa tenang. Dan hal yang lebih membuatnya berputus asa adalah ia tidak tahu, apakah anaknya masih hidup sehingga ia masih dapat berharap, ataukah sudah mati yang dapat membuatnya putus harapan. Sedangkan ayahnya mencari Zaid di seluruh penjuru bumi. Bertanya kepada setiap kafilah tentang anaknya. Dan ia membuatkan sebuah syair kerinduan yang dapat menyayat hati yang berbunyi. Aku menangis karena Zaid dan aku tidak tahu apa yang ia kerjakan. Apakah ia masih hidup hingga masih dapat diharapkan, ataukah ajal telah menjemputnya? Demi Allah, aku tak mengerti dan aku terus bertanya. Apakah yang memberi makan kepadamu adalah hamparan luas ataukah pegunungan? Matahari senantiasa membuat aku selalu mengenangnya saat ia terbit dan kenangan tentang dirinya kembali terulang saat ia tenggelam. Aku akan memberitahukan unta untuk terus berjalan menyusuri bumi. Dan aku tidak akan bosan untuk berputar mencarimu sebagaimana unta yang tidak bosan berjalan. Hidupku, atau harapanku tercapai. Setiap orang bakal binasa, meski harapan telah menipunya. Dalam suatu musim haji, sebuah rombongan dari kaum Zaid berniat untuk datang ke Baitullah Al-Haram. Saat mereka sedang bertawaf di seputar Ka'bah, mereka bertemu dengan Zaid. Mereka mengenalinya dan Zaid mengenali mereka. Mereka saling bertanya. Begitu mereka semua selesai mengerjakan manasiknya dan kembali ke kampung. Mereka bercerita kepada Haritsah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Maka Haritsah segera menyiapkan kendaraannya, dan ia membawa sejumlah uang untuk menebus anaknya yang menjadi buah hati dan penyejuk mata. Ia ditemani oleh seorang saudaranya yang bernama Ka'ab. Keduanya berangkat segera menuju Mekah. Begitu sampai di sana, keduanya menghadap Muhammad bin Abdullah dan berkata,
Kalian adalah tetangga Allah yang suka membebaskan orang yang menderita, memberi makan orang yang kelaparan dan membantu orang yang kesulitan. Kami datang untuk membawa anak kami yang ada padamu, dan kami membawa sejumlah uang sebagai tebusannya. Berbaik budilah kepada kami, dan serahkan ia kepada kami jika engkau izinkan. Muhammad lalu berkata, siapakah anak yang kalian maksudkan itu? Mereka menjawab, budakmu yang bernama Zaid bin Haritsah. Muhammad lalu berkata, apakah kalian memiliki hal yang lebih baik dari uang tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad menjawab, aku akan memanggilnya untuk berjumpa kalian. Suruhlah dia memilih untuk mengikutiku atau mengikuti kalian. Jika ia memilih untuk ikut dengan kalian, maka bawalah ia tanpa perlu membayar apa-apa. Jika ia memilih untuk mengikutiku, demi Allah, aku tidak mempengaruhi dia saat memilih. Keduanya berkata, engkau berlaku adil dengan demikian. Muhammad lalu memanggil Zaid dan bertanya kepadanya, siapa kedua orang ini? Zaid menjawab, ini adalah ayahku Haritsah bin Syurahil dan ini adalah pamanku, Ka'ab. Muhammad berkata, aku memintamu untuk memilih. Jika kau mau, kamu boleh pergi bersama mereka. Jika kamu mau, kau juga boleh tinggal bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu dan lambat, aku akan tinggal bersamamu. Maka ayahnya berkata, celaka kamu Zaid, apakah engkau memilih untuk menjadi seorang budak ketimbang hidup bersama ayah dan ibumu? Zaid menjawab, aku mendapatkan sesuatu dari orang ini, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Begitu Muhammad melihat apa yang dilakukan Zaid, kemudian Muhammad menggandeng tangan Zaid dan membawanya ke Baitullah Al-Haram. Keduanya berhenti di Hijr Ismail di tengah kumpulan bangsa Quraisy. Muhammad berkata, wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa ini adalah anakku. Ia berhak mewarisiku dan aku berhak ayah dan pamannya. Mereka berdua membiarkan Zaid tinggal bersama Muhammad. Mereka lalu kembali ke kampungnya dengan hati yang tenang dan damai. Sejak saat itu, Zaid bin Haritsah mulai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ia terus menggunakan nama itu hingga Muhammad diutus sebagai Rasulullah. Islam melarang adopsi, mengangkat anak, saat turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab 33, 5. Maka sejak itu, ia dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah. Zaid tidak mengetahui manfaat apa yang akan ia dapatkan saat ia memilih Muhammad daripada ibu dan bapaknya. Ia juga tidak tahu bahwa tuannya yang ia pilih mengalahkan keluarga dan kabilahnya akan menjadi pemimpin manusia dari awal hingga akhir. Juga akan menjadi seorang utusan Allah kepada semua makhluknya. Tidak pernah terbersih di hatinya bahwa kerajaan langit akan berdiri di muka bumi yang akan memenuhi timur hingga baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan Muhammad akan menjadi batu pertama dalam pembangunan kerajaan yang besar ini. Hal ini tidak pernah terbersih di benak Zaid. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah adalah zat yang memiliki anugerah yang amat besar. Hal itu karena tidak selang lama dari peristiwa pemilihan tadi kecuali hanya beberapa tahun saja sehingga Allah mengutus nabinya yang bernama Muhammad untuk membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Haritsah adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari kalangan pria. Apakah ada kemuliaan seperti ini yang dikejar oleh manusia yang berlomba untuk mendapatkannya? Zaid bin Haritsah adalah orang yang dipercaya untuk menyimpan rahasia Rasulullah. Ia juga adalah orang yang ditunjuk sebagai panglima delegasi dan pasukan Rasul. Dia juga salah seorang pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguasa Madinah, bila beliau meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih beliau ketimbang ibu dan bapaknya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintainya dan mengajak Zaid untuk hidup bersama keluarga dan anak-anak beliau. Rasul seringkali merindukan Zaid, bila ia tidak ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gembira dengan kedatangannya saat ia baru kembali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan gembira di mana tidak seorang pun yang mendapatkan kemuliaan seperti ini. Inilah kisah Aisyah yang menggambarkan kepada kita bagaimana gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjumpa dengan Zaid. Ia menceritakan, Zaid bin Haritsah datang ke Madinah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berada di rumahku. Lalu Zaid mengetuk pintu. Rasul lalu berdiri menyambutnya sambil telanjang. Beliau tidak memakai apapun kecuali pakaian yang menutupi bagian antara pusat dan lututnya. Beliau berjalan ke arah pintu dengan menggaet bajunya. Rasul lalu memeluk dan menciuminya. Demi Allah, aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertelanjang sebelum dan sesudah itu. Kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Zaid telah diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga mereka menyebutnya dengan Zaid al-Hub, Zaid yang dicintai, dan mereka memberinya gelar dengan nama Hibbi Rasulillah yang berarti kesayangan Rasulullah, dan mereka memberikan nama kepada anaknya Usamah dengan Hibbi Rasulillah wa Ibnu Hibbihi yang berarti anak dari orang yang disayang Rasulullah. Pada tahun 8 Allah berkehendak Maha Suci hikmahnya untuk memberikan ujian dengan memisahkan orang yang dicintai dari kekasihnya. Hal itu dimulai saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Al-Harits bin Umair Al-Asdi untuk membawa surat kepada Raja Bushra agar ia masuk ke dalam Islam. Begitu Al-Harits tiba di Emyutah di daerah timur Yordania, salah seorang pemimpin Al-Ghasasinah yang bernama Syurahbil bin Amr memberikan tawaran kepada Al-Harits sehingga Al-Harits tertawan dan terbunuh. Hal itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, karena tidak ada utusannya yang lain sampai Wasallam lalu mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 3.000 prajurit untuk menyerang Emyutah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan ini adalah kekasihnya Zaid bin Haritsah. Rasul bersabda, jika Zaid tewas, maka kepemimpinan akan dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Jika Ja'far juga tewas, maka kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah tewas, maka pasukan muslimin harus memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin. Pasukan ini bergerak hingga tiba di Emaan sebelah timur Yordania. Heraklius Raja Romawi berangkat dengan diiringi 100.000 prajurit demi mempertahankan Al-Ghasasinah, dan ada 100.000 kaum musyrikin Arab yang bergabung dengannya. Pasukan yang besar ini berkemah tidak terlalu jauh dari tempat pasukan muslimin berada. Pasukan muslimin menginap di Emaan selama 2 hari untuk bermusyawarah langkah apa yang mereka harus ambil. Salah seorang dari mereka berkata, kita kirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan beliau jumlah musuh kita dan kita tunggu perintah beliau. Ada yang mengatakan, demi Allah, wahai kaumku, kita tidak berjuang dengan jumlah, kekuatan dan banyaknya pasukan. Akan tetapi kita berjuang dengan bekal agama ini. Berangkatlah sesuai niat kalian saat berangkat. Allah telah menjamin kalian dengan keberuntungan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan, baik itu berupa kemenangan, atau mati sebagai syahid. Kemudian bertemulah kedua pasukan di bumi Emyutah. Pasukan muslimin membuat heran pasukan Romawi, dan membuat mereka terpesona dengan kehebatan 3.000 prajurit muslimin yang mampu menghadapi pasukan mereka yang amat besar berjumlah 200.000 prajurit. Zaid bin Haritsah mempertahankan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu semangat dan tidak ada dalam sejarah yang dapat menandinginya. Tombak. Ia tersungkur tewas dengan berlumuran darah. Lalu Ja'far bin Abu Talib mengambil panji dari tangannya. Ia lalu mempertahankan panji tadi dengan begitu hebatnya, sehingga ia menyusul sahabatnya tadi. Lalu panji tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ia mempertahankan panji tersebut dengan begitu sengitnya sehingga kisahnya berakhir seperti kedua sahabatnya. Maka pasukan muslimin menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima mereka, saat itu ia baru masuk Islam. Khalid menarik mundur pasukan muslimin dan menyelamatkan mereka dari kekalahan yang telak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar tentang peristiwa Emyutah dan tewasnya ketiga panglima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih dan belum pernah beliau sesedih itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pergi ke keluarga mereka untuk memberikan belasungkawa. Saat beliau tiba di rumah Zaid bin Haritsah, putrinya yang masih kecil berlari ke arah beliau mencari perlindungan sambil menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga terdengar suaranya. Sa'd bin Ubadah bertanya kepada beliau, apakah ini ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah tangisan seorang kekasih atas kekasihnya.